Assalamualaikum dan selamat datang kembali di Animal Box. Belalang sembah. Mendengar namanya saja, pikiran kita langsung tertuju pada postur tubuhnya yang unik. Berdiri tegak seolah sedang berdoa. Hewan ini bukan sekadar serangga biasa. Mereka adalah predator yang penuh teka-teki, misterius, dan memukau. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam kehidupan mereka. Dari yang paling umum, hingga yang paling eksotis. Ada ratusan jenis belalang sembah yang tersebar di seluruh dunia, dan masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Apa saja jenis-jenisnya? Bagaimana mereka hidup? Dan fakta-fakta menarik apa saja yang tersembunyi di balik postur berdoanya itu? Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk menemukan semua jawabannya. Belalang sembah atau praying mantis adalah nama umum untuk serangga dalam ordo Mantodea. Saat ini, tercatat lebih dari 2.400 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Mereka ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan tropis hingga padang pasir. Salah satu spesies yang paling dikenal adalah European mantis, Mantis religiosa, yang tersebar luas di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Ada juga Chinese mantis, Tenodera sinensis, yang endemik di Asia, serta orchid mantis, Hymenopus coronatus, yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai bunga anggrek dan banyak ditemukan di hutan hujan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Belalang sembah termasuk dalam keluarga Mantidae yang terdiri dari beragam genus dan spesies. Mereka bisa ditemukan di hampir semua benua, kecuali Antartika. Di Indonesia, belalang sembah dapat ditemukan di berbagai daerah, seperti di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Mereka cenderung hidup di lingkungan yang kaya vegetasi, seperti padang rumput, semak-semak, dan hutan, tempat mereka dapat dengan mudah menemukan mangsa dan bersembunyi. Sebagai serangga karnivora, belalang sembah bukanlah hewan yang berbahaya bagi manusia. Mereka tidak memiliki racun dan jarang menyerang, kecuali merasa terancam. Makanan mereka sangat beragam, mencakup serangga kecil seperti lalat, nyamuk, dan ngengat. Namun, spesies yang lebih besar bahkan bisa memangsa kadal, katak, burung kecil, atau bahkan tikus. Mereka menggunakan kaki depannya yang kuat dan bergerigi untuk menangkap mangsa dengan kecepatan kilat, sebuah taktik yang sangat efisien. Reproduksi belalang sembah seringkali menjadi topik yang menarik. Seperti serangga lainnya, mereka mengalami metamorfosis tidak sempurna. Setelah kawin, belalang sembah betina akan menghasilkan kantung telur yang disebut ootheca. Kantung ini dapat berisi puluhan hingga ratusan telur. Ootheca biasanya diletakkan di ranting, batang pohon, atau daun. Ketika telur menetas, keluarlah belalang sembah muda atau nimfa. Nimfa ini sudah menyerupai bentuk dewasa, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil dan sayapnya belum berkembang. Mereka akan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau ekdisis seiring pertumbuhannya, hingga mencapai ukuran dewasa. Ada satu fakta menarik yang membuat belalang sembah menjadi sangat terkenal, yaitu kanibalisme seksual. Setelah kawin, betina bisa saja memakan kepala pejantan. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini sering terjadi ketika betina merasa lapar atau stres. Meskipun terdengar mengerikan, perilaku ini justru membantu betina mendapatkan nutrisi penting untuk memproduksi telur yang sehat. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua spesies belalang sembah melakukan hal ini. Dalam berbagai budaya, belalang sembah juga diselimuti mitos. Di Jepang, belalang sembah dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan karena kemampuannya dalam berburu. Sementara di beberapa daerah di Indonesia, mitos yang beredar menyebutkan bahwa belalang sembah adalah jelmaan dari roh penjaga, sehingga tidak boleh diganggu. Saat ini, pada tahun 2025, sebagian besar spesies belalang sembah memiliki status konservasi yang cukup stabil. Berdasarkan data dari IUCN, International Union for Conservation of Nature, belum ada spesies belalang sembah yang terdaftar dalam kategori terancam punah secara global. Namun, beberapa spesies endemik dan terisolasi mungkin menghadapi ancaman lokal, seperti hilangnya habitat akibat deforestasi dan penggunaan pestisida. Penting untuk terus memantau populasi mereka, terutama di habitat-habitat yang rentan. Sungguh menakjubkan melihat bagaimana serangga kecil ini bisa memiliki strategi bertahan hidup dan berburu yang begitu kompleks. Dari postur berdoanya yang menipu, hingga perannya sebagai predator ulung yang menjaga keseimbangan ekosistem. Belalang sembah adalah bukti nyata bahwa keindahan dan keganasan bisa bersatu dalam satu wujud.
Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Animal Box. Sampai jumpa di episode berikutnya.